Hai. Bagaimana kabarnya? Kembali lagi ke markas Pragolicious. Sorry, ini bukan markas Prago. Ini Ini markasnya gua. markasnya cucu. Markasnya Koko Perfumery. Ya. Jadi hari ini kita mau bahas sebuah parfum lokal ya dengan serinya ya. Yes. Jadi ini adalah sebuah seri yang terdiri dari 6 parfum dan dinamakan buah gitu ya. Ya, dinamakan Hidden Fruits dari Mind Dot. Mind Dot. Ya, jadi buat kalian yang penasaran, stay tune. Nah, Mind Dots ini lagi naik-naiknya ya, lagi hype banget nih Mind Dots nih. Karena memang menurut gua they worth to get that, maksudnya usaha mereka itu dan konsistennya mereka dalam mengembangkan parfum itu wow banget, keren banget, dan memang parfum mereka juga enak-enak sih gitu. Dan selain itu kalau kalian ngelihat dia punya botol itu untuk parfum lokal, maksudnya belum, kalau misalnya ketemu botol yang segi 6 itu memang cuma punya Mind ya. Iya. Nah, ini walaupun ya kecil ya 10 mili tapi ya, botolnya gue suka. jadi ini Hidden Fruits Collection ini merupakan satu seri yang terdiri dari 6 aroma, dan dia memang perbedaannya dengan rilis biasa Mind itu mereka konsentrasinya EDT. Iya. Nah, ini gue suka gitu, botolnya itu solid walaupun kecil, solid. Dan gue ngerti sih mereka mungkin mau menekan cost juga ya dalam hal ini. Jadi kayak mereka nggak mungkin print di botolnya, tapi mereka kreatif. Jadi mereka pakai stiker. Cuma stikernya nggak stiker abal-abal cuy. Kalau kalian tahu stiker yang ditempelin di kaca tuh buat supaya nggak panas dan supaya kaca lu ada bercorak gitu, tahu kan ya? Nah, itu tipikal stiker yang seperti itu, dan menurut gue ini very kreatif. Ya, jadi sekarang kita punya 6 varian dan kita akan review berdasarkan rilisnya, waktu rilisnya. Yang pertama itu figurative. Nah, figurative ini gue sudah buang kotaknya. Coba Fig biasanya itu green ya, dan gue suka aroma green. Nah, ini bener-bener real fig, tau gak sih, bener-bener fig yang fig banget. Dan ini mengingatkan gue sama diptyque yang Lombre. Diptyque Lombre itu fignya itu kan bener kerasa banget ya, green banget, fig banget, yang menohok banget. Nah, ini di first spray-nya juga seperti itu, fignya nonjok banget, tapi habis itu udah mulai slowing down gitu. Gua kasih dan kiasin. Itu tuh punya fig itu dia kalau Lombre memang lebih green sih menurut gua. Nah, ini dia memiliki creaminess. Kalau di first spray-nya gua rasa itu mirip banget sih sama si Lombre. Langsung dapat vibe-nya si Lombre. Kalau gua sih merasa dia memang lebih cenderung ke fig ya. Gua ingatnya pada Philosicos instead of Lombre. Lombre itu bagi gua aroma yang green banget karena dia mempergunakan daun jambu alias cassis. Yang si figuratif ini dia creamy fig. Maskulin, aku bisa bilang ini parfumnya sangat-sangat unisex. Dan juga untuk daya tahan parfum ini ya mungkin karena dia cuma EDT, di gua sih cuma tahan sekitar 4-6 jam. Jadi memang Vera punya Philosicos. Nah, ya kita coba ya. Jadi perbedaan dengan Philosicos itu si figuratif ini dia sangat-sangat creamy, dia punya fig. Sementara kalau Philosicos dia sangat-sangat dia masih kategori green. Oh, oke, gue Ya, ngerti. Iya, ada kemiripan juga sama si Philosicos. Jadi memang somehow dia ada mirip ke Lombre, somehow dia juga ada mirip ke Philosicos, tapi memang dia lebih like ya, lebih ke Philosicos dari dibandingkan ke Lombre gitu loh. Ya. Jadi ini aroma yang menurut lu aman gak sih untuk blind buy? Aman, menurut gua aman. Oh, ini aman ya? Iya, menurut gua sih aman. Udah diterima oleh hidung-hidung orang Indonesia. Iya, cuma bear in mind dia memang ada sedikit karena dia dari fig ya, dia memiliki sedikit nuansa pahit.
Nah, jadi dia fig, agak pahit, banyak creamy. Nah, itu adalah figuratif dari Mind Dot. Yang kedua, ini ada golden pear. Golden pear ini juga kotaknya udah gua buang juga. Nah, mari kita coba si golden pear ini. Nih, udah ada nih blontas nih. Nih. Nah, Golden. maaf ya guys, biasanya kita pakai dari karton-karton bekas. Yes. Nih, golden pear ini aromanya manis teman-teman. Dan pertama kali kalau cium itu dia actually ada aroma jerukannya. Ya bener. Ini ada jerukannya, terus soapy. Soapy. Dan dia zesty. Bagian awalnya itu mengingatkan gua kepada kayak model-model apa? Kalau tahu jeruk ini enggak sih, jeruk Mancera Sicily. Ya bener. Iya kan? Jadi ini kayak jeruk peras yang bener, yang bukan jeruk peras yang manis ya, jeruk peras yang asem. Ya. Kayak kalau Ya, lagi kayak pengen mandarin ya? bener-bener lagi pengen minum yang asam-asam tuh ini loh aroma yang lu cari gitu. Aromanya seger. Nah, jadi supposed to be ada pernya di bagian awal. Cuma kalau misalnya gue membandingkan aroma per pada ini dengan aroma per pada Ultra Male dari Jean Paul Gaultier, kayaknya pernya nggak terlalu kentara untuk gue. Kalau gue, menurut gue pear itu yang lebih ke kayak English pear Frisia, itu benar-benar kayak pear kan gitu. Nah ini gue nggak ngerasa pearnya ada sih, ini di Mida udah mulai ada pearnya, walaupun nggak benar-benar pear yang kerasa banget itu enggak gitu. Iya. Cuman slightly ada pearnya. Nah cuma dia di undertone-nya ini lu ngerasa gak ini ada cotton candy-nya? Enggak, gue masih ngerasain jerukannya banget guys. Jeruknya banget. Gila, ya. jerukan banget. Tapi jerukan yang enak. Waktu gua coba sampai dry down, dia memang dry down itu cotton candy. Dan oleh karena itu gua ngerasa si golden pear ini kayak twist dari Sandisk-nya Byredo. Mungkin ya menurut gua Sophie, tapi bagi dia itu adalah cotton candy ya, bisa jadi juga seperti Coba itu. lagi. Nah kalau menurut lu ini aroma yang cocoknya cewek cowok atau unisex nih? Lebih ke cewek sih ya. Kalau gua bilang lebih ke cewek sih. Masa sih? Bukan ini aroma cowok banget gitu yang jerukan kayak gini? Enggak, cewek bakalan suka. Oh gitu? In my mind, nggak tahu ya apa gua cewek yang agak parfum cowok juga gua nggak tahu sih gitu. Kalau gua ini masih kategori unisex sih. Ini parfum yang bisa kalian pakai kalau kalian mau ke kantor bisa, kalian mau liburan bisa. Kalau dipakai ke pantai itu enak banget. Iya. Dan apalagi kalau misalnya kalian yang kerja di lapangan nih, kan banyak nih ya sekarang kerja di lapangan dan kalian nyari parfum yang aman untuk keringatan. This one good. Ya. Dan untuk daya tahan si golden pear ini lebih tinggi daripada figuratif. Yes. Mungkin karena dia punya apa? Dia punya elemen jeruk itu kali ya. Karena gue merasa kalau yang biasanya ada citrus itu makin lu kena panas, makin lu kena keringat, makan. dia makin ngebus gitu. Dan ini 6 jam lebih. Wow. Ya si golden pear ini, khusus buat golden pear ini ya. Jadi ini jusnya lumayan oke dan lumayan cukup pekat sih. Nah si figuratif nih, gue nambahin dikit. Ini di dry down-nya ya. Gue kurang suka dry down-nya sih. Agak plain green yang kayak green yang nggak mateng loh. Pahit, kan pahit, green yang nggak mateng gitu. Ya itulah kira-kira seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya kalau figuratif tuh dibilang aman banget sesudah dry down nggak terlalu juga ya. Nggak terlalu juga sih kalau sudah dry down ya. Jadi ada baiknya kalian coba dulu. Ya. Nah, kita akan sambil nunggu dry down kita akan coba yang berikutnya. Ini Berry Bash. Berry Bash. Jadi Berry Bash ini yang dirilis ketiga. Yang dirilis ketiga ini dia mempergunakan aroma berry-berryan sebagai komponen utama, raspberry, strawberry, dan blackberry. Watermelon, green apple, dia juga ada watermelon dan green apple-nya. Ini yang street watermelon gitu, semangka. Ini watermelon banget guys. Dan lagi. Terus pertanyaannya gue gini loh, ini watermelon, tapi kenapa dinamain berries? Watermelon itu keluarga berry. Oh oke.
Semangka Why itu not? keluarga berry. Jadi keluarga berry itu adalah keluarga yang aneh. Karena semangka dan pisang termasuk keluarga berry. Oh my Ini God. kayak strawberry bukan masuk keluarga berry. Ada apa dengan silsilah? Gue gak tahu. Jadi kalian boleh cek di Google yang termasuk keluarga berry itu ada raspberry, blackberry, blueberry, semangka, pisang. Nah, sementara strawberry bukan. Gila, ada apa dengan silsilah keluarganya si Berry ini ya? Ada apa dengan keluarga berry? Iya, ini watermelon, ini mah nggak ada beris-berisnya sama sekali menurut gue. Ini bener-bener plek-plekan watermelon gitu loh. Tapi itu beneran berry karena watermelon itu berry. Iya. Cuman kan kalau di dalam pemikiran kita sebagai gua dalam pemikiran sebagai orang awam ya, pasti orang awam itu akan memikir bahwa oh berries berarti ada strawberry, blueberry atau blackberries atau apa gitu kan, yang something yang kayak lebih ke candy gitu, fruity candy, bubble gum. Nah itu ternyata turns out ini semangka sih. Kayak bubble gum juga sih sesudah dry down. Jadi kalau misalnya kita ngomong watermelon, kalian jangan ngebayangin Nautica Voyage ya. Kalian jangan ngebayangin sesuatu yang marin. Jadi ini memang benar-benar semangka. Ya, mungkin semangka yang bisa kalian temukan di parfum Etre. Salah satu parfum Etre itu kan ada yang semangka tuh. Dia punya komponen utama. Nah kayak gitu. Jadi dia makin lama dia punya berry itu makin prominent. Dan kemarin itu waktu gue ke JCC, gue pakai si Berry Bash ini gue layer dengan tatami. Oh, oke. Gue layer dengan tatami. For some reason dia Enak. jadi enak banget. Jadi dia tataminya itu mengangkat aroma stroberinya. Jadi pada waktu gue layer si Berry Bash ini dengan tatami, berubah menjadi aroma kayak strawberry tea. Oh, wow. Nah, kalau kalian penasaran itu kalian misalnya kalian pernah sniff Dolce Gabbana yang El Imperatrice. Nah, ada di NA-nya si El Imperatrice ini di dalam si Berry Bash ini. Karena kan yang El Imperatrice itu juga watermelon ya. Nah, kalau yang ini malah gue bilang agak feminin. Iya, benar. Yang ini agak feminin. Si Berry Bash ini agak feminin. Dan dia punya daya tahan itu ya di 4 jam saja. Biasanya yang manis-manis seperti ini memang daya tahannya justru cenderung agak berkurang daripada yang tadi ada citrus-citrusnya gitu. Kemudian yang keempat ada si Koko Kinky. Koko Kinky. Koko Kinky. Koko Kinky. Koko King. Koko King aja gak ada. Koko King itu berarti coconut ya. Kalau Iya. coconut, kalau udah ngomongin coconut nih gue mau ngebandingin dia itu sama Coconut ini gak sih? itu si Alp yang Tahiti Sunrise. oke. Menurut lo aja deh, menurut lo gimana nih si Koko King ini? Di awalnya itu gue nggak tahu ada aroma apa tapi cukup mengganggu buat gue kayak apa ya, aroma yang peppery, apa aroma kertas yang agak mengganggu sih. Dan coconutnya nggak terlalu terasa. Nggak terlalu. Coconutnya bukan coconut yang kayak suntan lotion. Ya benar. Jadi coconutnya itu memang kayak kopior, kayak kelapa kopior. Jadi kalau misalnya atau kalau nggak kelapa kopior, kelapa yang udah kering gitu, misalnya kelapa kering yang biasa untuk diparut. Nah kalian cium itu dia punya kelapa. Nah bener, ini kalau kalian tahu parutan kelapa yang gerut terus kan ada sisa ampas kelapanya itu. Nah kalau yang sudah diperas, yang udah kering sisa kelapanya itu, nah itulah aroma ini loh. Dan yang lucunya itu gue mendapati di undertone-nya itu ada aroma leather. Oh ya? Ya, karena aroma yang menyerupai rubber sedikit. Nah itu kayak ada apa sih, ada sesuatu yang aneh gitu, aroma kertas, ternyata rubber ya? Iya, gue mendetek aroma rubber gitu. Makanya gue selalu bilang ini bukan Koko King, ini Koko Kinky. Jadi maksudnya apa? Iya, maksudnya dia opa-opa yang ganteng gitu ya. Tapi hobinya pakai baju leather sama nyambuk orang. Jadi Koko yang kinky, Koko yang kinky. Kalau dari sniff gini aja nih, SPL-nya menurut gue agak low ya.
Iya, ini Ya. dia Dibandingkan SP-nya agak low, tetapi longevity-nya dia normal 4 sampai 6 jam. Iya, ya dibandingkan dengan yang 3 sebelumnya, ya ini lebih low gitu. Iya, karena ini aroma actually makin lama makin dark. Oh, Aromanya oke. makin dark, dan ini aromanya maskulin si Coco King ini, dan dia ini kalau misalnya dipakai dalam udara yang dingin malam hari gitu, ini quite sexy sih actually. Jadi ini merupakan kayak different interpretation of coconut, karena biasanya kan coconut tuh kita asosiasikan dengan aroma-aroma tropical, Iya benar. pinggir pantai, beach club gitu. Nah ini coconutnya itu malahan dipadu padan dengan aroma leather yang membuat dia punya keseluruhan komposisi itu menjadi quite sexy, quite kinky. Iya, makanya gue ada makanya dari tadi gue ngomong ada sesuatu yang aneh gitu loh dari si Coco ini, ternyata ada rubbernya. Dan ini maskulin sih yang ini. Nah ini makin ke bawah nih, coconutnya mah baru mulai terasa, tapi jangan membayangkan coconut santan atau coconut water gitu ya. Ini benar-benar kayak ampas kelapa yang udah diparut, yang udah diperes. Nah, yang udah kering tuh, nah itu dia. Ya, kelapa yang biasa kalian makan sama lopis. Nah, iya benar. Tapi kan itu udah ditambahin gula merah cuy. Itu udah dibuatin gula merah. Nah, yang baru akan rilis adalah Pineapple Pleasure. Ya, Ulala. ya Pineapple Pleasure ini dia baru akan rilis secara official, dan itu even di main punya website itu baru keluar dia punya video-video. Nah, kalau udah ngomongin pineapple kita inget apa nih? Yang Aventus. Kemudian ada CDN, kemudian ada punya si Alien Objects, siapa? Nobita ya, yang pineapple ya? Yang pineapple, kira pisang. Doraemon ya? Doraemon kan soda. Nah, pokoknya ada deh yang pineapple. Ini Nobita actually. Nobita kan? Uh-uh. Coba kita akan lihat. Jadi kebahagiaan nanas Pineapple Pleasure. Apakah dia pina colada? Ini pineapple, jenis pineapple yang ada di permen. Jadi Iya. gue ngerasa pineapple-nya ini ada sedikit Permen mint, nanas. permen nanas ada sedikit mintnya dikit aja gitu. Jadi dia nggak terlalu manis. Iya, nggak terlalu manis sih. Nggak. Dia Jadi- bukan pineapple yang creamy gitu, enggak. Jadi pertama-tama yang display. Sebenarnya ini bukan Aventus, teman-teman. Jadi bukan Oh. bukan twist dari Aventus, dia pineapple, white musk dan peony. Dia punya Oh nanas dia itu. oke. Ya nanasnya itu ternyata ada di mix dengan sedikit lychee gitu. Jadi ada perkawinan antara si lychee dengan si pineapple. Jadi dia memang nanasnya itu yang fruity, yang kayak nanas random gitu. Dan yang nanasnya itu benar-benar buah dan sama sekali nggak smoky, dan sama sekali nggak ada asosiasinya dengan parfum-parfum, entah itu Rite Gold, Deluxe, entah itu Aventus atau Armaf. Nah ini This one is nice. very nice, this one is very nice. Dan kalau gua nggak salah sih ini juga dipakai Dewi waktu jalan-jalan ke Jogja, dia bawa-bawa. Jadi ini ada pineapple, ada di sini ya, di kertasnya itu ada pineapple, kemudian ada grapefruitnya juga, ada rose-nya, kemudian ada peony dan ada vanilla. Dan dia seger banget ya, Segar banget. seger guys. banget aromanya. Ini kalau misalnya lo pakai lagi di cuaca dingin, gila enak banget. Justru ini dingin, panas, ini versatile sih. Versatile, tapi kalau dingin ini enak banget sih loh. Gue udah membayangkan. Gila. I like it. Ya, nah ini juga salah satu rilis dari seri ini yang nggak terlalu tahan lama actually. Ya, jadi pada waktu gue suka nih waktu gue sniff ini di JCC, tapi memang dalam waktu 4 jam udah hilang sih. This is very nice. Ini gitu kalian bawa aja kan, ini kan botolnya sangat-sangat gampang untuk kalian taruh tas gitu. Mungkin 4 jam kalian respray. Benar. Nah ini adalah Pineapple Pleasure dari Mindot. Mindot. Nah yang satu lagi yang sudah dirilis di kalian bisa beli di JCC tapi actually belum rilis secara official. Ini adalah
perky pomegranate. Perky pomegranate. pomegranate. Pomegranate itu apa? delima. Benar, buahnya Delima, itu warna delima. merah. Terus banyak biji-bijiannya gitu. Yes. Ini gue lagi buka main. And actually ini cukup ramah kantong ya guys harganya. Ini harganya ramah kantong. Iya, apalagi lagi 17 Agustusan ini banyak promo nih. Wow, keren. Nah ini enak ini. Ini perky pomegranate nih, dia pomegranate, ambroxan, rhubarb, terus ada Aduh, mirip apa ya? amber, terus burnt sugar. Ya, ini ada sedikit nuansa bakaran. Enggak, ini mirip. Bukan mirip bakar doang, tapi ada parfum lain yang mirip ini gitu loh. Aromanya enak ini. Jadi dia fruity tapi dark. Iya. Jadi kalau misalnya kalian kenal bau rhubarb, dan bau rhubarb itu biasanya dia very zingy, sangat-sangat asam dan sangat-sangat zesty. Di sini rhubarbnya tuh benar-benar di tone down. Delina, kalau lo nyari ini ada sedikit DNA-nya si Delina. Really? Gue dapat sedikit vibe-nya Delina di dalam ini. Cuma dia punya Lebih pome. dark. Iya, ini lebih dark. Dia Lebih- punya pome itu sangat-sangat prominent. Iya, lebih dark terus lebih intens daripada Iya. si Delina. Kalau Iya. Delina itu dia rubarbnya mungkin lebih light ya. Kalau ini dia lebih berkarakter sih rubarbnya di sini. Bukan, kalau di Delina itu dia punya rhubarb tuh malah banyak. Jadi membuat Delina yang original ya, yang biasa menjadi sangat-sangat bright, cheerful gitu. Sementara yang ini dia punya rhubarb itu just about enough. Sementara yang ditingkatkan tuh aroma delimanya. Sehingga dia aromanya tuh menjadi dark, warm, ambery, sexy. Ini enak nih, enak bener. Nih, Oh, serius. serius. Delina on budget. Gue penasaran, gue pengen bandingin dia sama si Jessica The One. The One. Ya kalau bilang The One tuh ini memang ada sedikit nuansa-nuansa lecinya juga sih. Nih The One. Gue penasaran, jadi gue pengen bandingin dia dengan si The One. Gila guys, ini warnanya udah kayak Dark. Oke, hampir mirip, maksudnya ada kemiripan, cuman kalau di The One itu dia lebih ada greennya menurut gue gitu loh. Gue sih suka sih ini si perky pome ini, perky pomegranate. Enak banget. Yang perky pomegranate ini juga gue belum full wear, tetapi berdasarkan ngobrol sama teman-teman gitu, katanya 4-6 jam, which is better daripada si pineapple. Nah, jadi kalau ditanya gitu dari semuanya ini ya, yang paling tahan lama itu untuk gua sih ini si golden pear. Iya, golden. Menurut gue ya golden pear sama pineapple itu bakalan yang paling tahan sih. Pineapple yakin. Iya, yakin. Sementara yang paling nggak tahan itu berry bash. Kokoking tahan ya sih? Kokok ya, berry bash dan kokoking. Nah, kalau ditanya yang mana yang maskulin, feminin, unisex, yuk dari awal ya. Yang figuratif ini dia unisex, cenderung ke arah maskulin, gue bilang. Bener. Golden pear ini unisex, terus si berry bash ini feminin. Golden pear itu makin lama makin enak cuy. Coco King ini maskulin. Kemudian si Pineapple dan pineapple ini unisex. Pomegranate juga unisex. Pomegranate juga unisex. Nah, Kalau gue disuruh pilih top 3 nih, kita pilih top ya, 3 nih. Top pilih 3 top dari 3, top 6 3. ya. Nah, Gue bakalan milih pineapple, pomegranate, dan si golden pear. Best. sama. Itu the best banget guys. Iya. Gila. Sama-sama. Gue juga sama. Gue udah pikir. Gue top 1 gue itu yang nomor 1 itu si golden pear, nomor 2 si pomegranate, nomor 3 si pineapple. Bener. Gila Sama sih. ya kita ya. Gokil cuy. Wow. Nah, jadi kalian
boleh coba sendiri. Dan sekali lagi thank you buat Mind Dot gitu, beberapa ini dikirimkan dan ada yang gue beli sendiri juga. Dan kalau memang kalian sudah nyoba, kalian boleh leave your comment below. Dan jangan lupa untuk follow Mind Dot Instagramnya, Mind Dot Perfumery kalau nggak salah. Terus follow Frago juga, follow Cucu Perfumery juga. Ini gue lagi buka Mind nih. Itu harga yang untuk ini itu hanya 145.000 untuk 15 mili. Ya, jadi memang lumayan affordable. Terus jangan lupa untuk subscribe kita punya channel ya. Yes. Benar. Dan juga turn on your bell, jadi kalau ada video baru kalian bisa langsung tahu. Oke. Jadi itu aja. Thank you so much for watching. Bye bye. Bye.